Selamat pagi, saudara. Hari ini kita patut bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk menikmati sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan pekerjaan, aktivitas kita, mari kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan bacaan Alkitab kita, hari ini sudah sampai di dalam kitab Keluaran, pasal 13, 14, dan 15. Nah, mari kita merenungkan di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ditanya, ingin jalan yang cepat dan lurus atau ingin jalan yang berputar, Bapak Ibu Saudara? Nah, tentunya kita pasti menjawab ingin jalan yang pendek dan cepat. Kenapa? Karena kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat tenaga, bahkan kita bisa menghemat bahan bakar di dalam kendaraan kita. Nah, itulah secara umum kita ingin jalan yang seperti itu. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, saudara, maka jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Jalan Tuhan tadi kata Alkitab mengatakan jalan itu berputar, saudara. Kalau orang Israel keluar dari Mesir, kemudian melewati daerah utara, maka akan lebih cepat untuk sampai ke negeri perjanjian, ke negeri Kanaan. Penafsir mengatakan kira-kira 40 hari sudah sampai di sana. Itulah jalan manusia, ingin cepat, jalan yang pendek, saudara, dan sampai ke tujuan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak menghendaki jalan orang Israel yang lurus, yang cepat, yang pendek itu. Justru Tuhan menghendaki jalan yang berputar, tadi kata Alkitab. Diputar ke selatan, saudara, terus dan bergantung tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan bergerak, orang Israel bergerak juga. Kalau berhenti, berhenti juga. Berhenti bisa dalam waktu yang lama, berhenti dalam waktu yang cepat. Lalu orang Israel melanjutkan perjalanannya. Nah, saudara, kenapa Tuhan menghendaki jalan yang berputar? Alasannya yang pertama, karena orang Israel itu supaya jangan kembali ke Mesir. Kenapa, saudara? Tuhan melarang Israel kembali ke Mesir. Karena mereka sudah diperbudak selama 430 tahun. Di sekeliling mereka penuh dengan dewa-dewa, penuh dengan penyembahan berhala. Dan yang kedua, mereka sudah diperhamba di sana. Padahal ketika keluar dari Mesir, mereka sudah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang terbebas. Jadi Tuhan tidak ingin kembali ke dosa yang lama, yaitu penyembahan berhala, dan kembali kepada perhambaan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita jangan kembali kepada kehidupan yang lama itu. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan ingin jalannya orang Israel harus berputar? Karena Tuhan ingin menguji bangsa Israel melalui padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan ingin apakah orang Israel itu tetap setia kepada Tuhan atau memberontak. Dan Alkitab mengatakan di Kisah Rasul pasal 7, ternyata ketika mereka di padang gurun selama 40 tahun, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka membuat patung, menyembah dewa-dewa, kata Alkitab dewa Molok dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka melewati padang gurun 40 tahun, generasi yang lahir di Mesir semuanya mati di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan hidup sampai ke negeri Kanaan, tentunya dengan usia yang sudah sangat lanjut. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan ingin jalan berputar? Untuk menguji umatnya, menguji saya dan saudara, apakah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan apa tidak. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan ingin umatnya menjalani jalan yang berputar itu? Saudara, karena kita bisa melihat umat yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Karena di padang gurun itu tempat pemurnian, saudara. Mana yang layak dan mana yang tidak layak masuk ke negeri perjanjian.
ada ujian, ada saringan, saudara, supaya mana yang layak menikmati tanah perjanjian dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan jalan hidup kita bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang pendek atau jalan yang cepat. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan jalan kita berputar, maka nikmatilah perjalanannya. Toh ujung-ujungnya juga sampai ke tempat yang dituju itu. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.